teman-teman, perjalanan kali ini terasa sangat spesial karena kami bersama keluarga besar di Panegara Komputer Club atau DCC akan menuju Pantai Bira di Kabupaten Bulukumba untuk merayakan Milad DCC yang ke-26. Perjalanan dimulai dari Dipanegara di Tamalan Rea, Makassar ke Pantai Bira Bulukumba dan berjarak sekitar 200 km dengan waktu tempuh sekitar 5-6 jam tergantung perjalanan darat normal ya, tergantung pada kondisi lalu lintas dan jenis kendaraan yang digunakan. Di tengah perjalanan kami singgah sejenak di alun-alun Pantai Seruni untuk makan siang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami tiba di tempat penginapan yaitu Panda Beach 2 di kawasan Pantai Bira. Kami langsung memasang spanduk ulang tahun DCC yang ke-26 dan mengambil foto bersama sebagai penanda dimulainya seluruh rangkaian kegiatan. Dan setelah selesai istirahat sore, kami kembali berkumpul di pantai untuk menyiapkan kegiatan berikutnya. Sore di Pantai Bira ini memiliki suasana yang sangat menyenangkan. Air laut berhembus cukup kuat, membuat udara terasa lebih segar meskipun matahari masih terlihat terang. Suara ombak terdengar datang secara teratur, sementara hamparan laut membentang luas di depan kami. Pantai Bira berada di Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Pantai ini dikenal dengan pasir putihnya yang sangat halus, air laut yang jernih, dan garis pantai yang panjang. Snorkeling dan menyelam juga menjadi aktivitas yang banyak dilakukan karena kawasan ini memiliki pemandangan bawah laut yang menarik. Di sepanjang pantai terlihat perahu-perahu yang berlabuh, pengunjung yang bermain air, serta beberapa keluarga yang duduk santai menikmati suasana sore. Angin yang cukup kencang membuat pakaian dan spanduk kami beberapa kali bergerak. Namun kondisi inilah yang justru menghadirkan suasana khas pantai. Udara terasa segar, pemandangan terlihat luas, dan peserta mulai bersemangat mengikuti kegiatan bersama. Sementara peserta berkumpul, acara yang sedang berlangsung itu berlanjut dengan berbagai macam permainan atau games. Jenis permainannya cukup beragam dan dilakukan secara berkelompok. Ada permainan yang membutuhkan kecepatan, kekompakan, konsentrasi, serta kerjasama antar anggota. Suasana yang awalnya tenang langsung berubah menjadi ramai. Terdengar suara peserta memberikan dukungan, tertawa, serta mencoba membantu anggota kelompoknya menyelesaikan setiap tantangan. Dalam permainan seperti ini, menang atau kalah sebenarnya bukan tujuan utama. Hal yang paling penting adalah kebersamaan dan kesempatan untuk mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Peserta yang hadir tidak hanya terdiri dari anggota DCC, tapi juga ada keluarga dan anak-anak. Karena itu, suasana kegiatan terasa lebih hangat dan tidak terlalu formal. Games ini menjadi pengingat bahwa DCC bukan hanya tempat bertukar pengetahuan tentang komputer atau teknologi, tetapi juga sebuah keluarga yang terus menjaga hubungan dan kebersamaan. Sambil menunggu matahari terbenam, si bungsu mulai bermain pasir di tepi pantai bersama ibunya. Bagi anak-anak, pantai selalu menjadi tempat bermain yang menarik. Pasir bisa dibentuk menjadi berbagai macam bentuk, digali, dikumpulkan, lalu dihancurkan kembali. Momen sederhana seperti ini justru menjadi salah satu bagian yang paling berkesan dalam perjalanan keluarga. Sebelum matahari benar-benar terbenam dan waktu maghrib tiba, kami kembali mengambil foto bersama. Setelah kegiatan sore selesai, kami kembali ke penginapan untuk membersihkan diri dan beristirahat. Sekitar pukul 7:30 malam, seluruh peserta kembali berkumpul di ruang makan Panda Beach 2. Ruangan makan ini memiliki konsep terbuka dan menghadap langsung ke laut. Meskipun suasana di luar sudah gelap, suara ombak dan angin laut masih terdengar dengan jelas. Udara malam terasa lebih sejuk, membuat acara makan bersama menjadi semakin nyaman. Sekitar 25 orang hadir dalam kegiatan malam ini. Kami duduk bersama dalam suasana santai sambil menikmati hidangan yang
telah disiapkan. Menu utama makan malam kali ini adalah aneka ikan bakar segar. Aroma ikan yang baru dibakar terasa sangat menggugah selera. Terlebih setelah seharian melakukan perjalanan dan mengikuti kegiatan di pantai. Ikan bakar tersebut disajikan bersama dabu-dabu yang segar dan sedikit pedas. Perpaduan ikan yang gurih dengan rasa tomat, cabai, dan bahan segar lainnya membuat menu makan malam terasa semakin nikmat. Selain ikan bakar, tersedia juga sayur tumis sebagai pelengkap. Makan malam sederhana dengan menu hasil laut seperti ini terasa sangat cocok dinikmati di kawasan pantai. Acara malam ini acara yang ditunggu-tunggu karena seluruh peserta berkumpul kemudian makan bersama. Ya, kita melihat selama anggota berkumpul di meja masing-masing berkelompok dan makan malam bersama. Terlihat ada para senior juga kumpul dan sementara makan. Dan akhir acara ini cukup menarik ya, karena barusan milad kali ini dilaksanakan cukup jauh dari Makassar. Biasanya tahun-tahun sebelumnya kita ngumpul di sekitar kota Makassar saja, dan kali ini memang kita cari tantangan yang lebih besar dengan membuat acara agak jauh ya, sekitar 4 jam perjalanan dari Makassar di Pantai Bira ini. Pantai Bira ini terkenal dengan pasir putihnya dan suasananya yang tenang ya. Di sini kita lihat anggota Dipanegara Komputer Club sementara makan, dan acara ini akan dilanjutkan dengan acara seremonial di mana akan ada pemotongan kue, kemudian ada sambutan dari pengurus, kemudian dari pembina juga. Sebelum mengakhiri kegiatan malam, seluruh peserta kembali berkumpul untuk mengambil foto bersama. Setelah itu kami kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat dan mempersiapkan kegiatan pada pagi berikutnya. Pagi berikutnya kegiatan dimulai dengan senam bersama di area tepi pantai. Udara pagi di Pantai Bira masih terasa dingin dan segar. Kawasan pantai juga masih cukup sepi karena belum banyak wisatawan yang datang. Senam pagi dipandu langsung oleh seorang instruktur. Seluruh peserta mengikuti gerakan secara bersama-sama, mulai dari pemanasan, gerakan inti hingga pendinginan. Pada awalnya, beberapa peserta masih terlihat mengantuk, namun setelah musik mulai dimainkan dan gerakan semakin aktif, suasana langsung berubah menjadi lebih semangat. Ada peserta yang mengikuti gerakan dengan sangat serius, ada juga yang beberapa kali tertinggal, dan ada pula yang justru membuat peserta lain tertawa karena gerakannya berbeda dari instruktur. Senam bersama menjadi kegiatan yang tepat untuk memulai hari. Selain membantu tubuh terasa lebih segar, kegiatan ini kembali melatih kekompakan seluruh peserta. Kegiatan menonton seperti ini memang tidak harus selalu berisi acara formal. Aktivitas sederhana seperti senam, games, makan bersama, dan bepergian bersama keluarga justru menciptakan hubungan yang lebih dekat. Di depan kami terlihat laut yang masih tenang, udara terasa bersih, dan suara ombak menjadi latar alami selama kegiatan berlangsung. Setelah senam selesai, tubuh terasa lebih segar dan kami pun bersiap melanjutkan perjalanan menuju lokasi berikutnya. Tidak lupa kami foto bersama sebelum sesi pagi selesai. Sebelum ke acara berikutnya, kami menyempatkan diri merekam suasana penginapan kami yang menghadap ke pantai. Lokasi penginapan kami langsung menghadap ke arah pantai. Dari area penginapan, pemandangan laut dapat terlihat dengan cukup jelas. Angin laut terus berhembus sementara suara ombak terdengar hampir sepanjang waktu. Lokasi seperti ini membuat suasana beristirahat terasa berbeda dibanding menginap di kawasan perkotaan. Setelah bersiap, kami berjalan menuju pantai dan menaiki perahu untuk mengunjungi lokasi yang sering disebut sebagai Pulau Penyu. Perjalanan menggunakan perahu dari Pantai Bira berlangsung sekitar 10 menit. Pulau Penyu yang dimaksud sebenarnya adalah lokasi penangkaran penyu di Pulau Liu Kang Lo. Pulau kecil yang berada di kawasan Bira ini mempunyai laut dangkal yang dikenal cocok untuk berenang, snorkeling, dan menyelam. Di pulau tersebut juga terdapat penangkaran penyu yang dapat dikunjungi wisatawan.
Sebelum kembali ke Pantai Bira, pemandu perahu mengajak kami melihat pemandangan laut di sekitar Pulau Liu Kang Loe. Perahu bergerak menuju salah satu titik snorkeling. Air laut pada saat itu terlihat sangat jernih dengan gradasi warna biru dan hijau yang indah. Di lokasi, kami mulai mempersiapkan masker, snorkel, dan perlengkapan keselamatan. Setelah mendapatkan arahan pemandu, kami turun dan begitu memasukkan wajah ke dalam air, pemandangan yang terlihat benar-benar berbeda. Di bawah permukaan laut terdapat berbagai bentuk terumbu karang dengan warna dan ukuran yang bermacam-macam. Beberapa karang tumbuh menyerupai cabang pohon, ada yang berbentuk bulat, dan ada pula yang membentuk hamparan luas di dasar laut. Ikan-ikan kecil terlihat berenang di sela-sela karang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan ada yang seperti Nemo ya. Ada yang seperti Nemo dan banyak banget temannya. Laut dangkal di sekitar Liu Kang Loe memang menjadi salah satu lokasi yang direkomendasikan untuk aktivitas snorkeling dan menyelam. Untuk teman-teman yang belum terlalu mahir berenang, selalu menggunakan lampu pelampung ya, dan tetap berada dekat dengan pemandu atau perahu. Kondisi arus dapat berubah meskipun permukaan laut terlihat tenang. Snorkeling bersama keluarga dan DCC menjadi salah satu pengalaman terbaik dalam perjalanan ini. Kami bisa melihat secara langsung bahwa keindahan Pantai Bira tidak hanya berada di atas permukaan. Di bawah lautnya juga terdapat kehidupan yang sangat beragam dan perlu terus dijaga. Setelah cukup lama berenang dan melihat terumbu karang, kami kembali ke perahu. Perjalanan pulang menuju Pantai Bira terasa sambil santai ya, menikmati angin dan pemandangan laut yang luas. Singkat cerita, kami kembali ke penginapan, membersihkan diri, berkemas barang, dan bersiap meninggalkan Pantai Bira. Sebelum pulang menuju Makassar, kami mengunjungi Monumen Titik 0 km Sulawesi Selatan. Titik 0 ini berada di Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, tepat di bagian selatan Pulau Sulawesi. Kawasan ini berada di atas tebing karang dan menghadap ke laut, dengan jalur pedestrian yang memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan dari ketinggian. Di sini juga terdapat monumen berbentuk perahu pinisi yang menjadi salah satu titik foto bersama. Dari kawasan ini, teman-teman dapat melihat tebing, bebatuan karang, laut biru, serta ombak yang menghantam bagian bawah tebing. Bentuk perahu pinisi pada monumen tersebut berkaitan erat dengan identitas Bulukumba sebagai salah satu pusat tradisi pembuatan pinisi. Tradisi pembuatan perahu ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat pesisir Bulukumba. Setelah selesai berfoto di titik 0, kami mulai meninggalkan kawasan Bira dan melanjutkan perjalanan menuju Makassar. Sebagian teman-teman masih kembali ke penginapan untuk makan siang, sementara itu kami memilih berangkat terlebih dahulu. Dalam perjalanan pulang, kami kembali singgah di alun-alun Pantai Seruni. Di tempat ini kami beristirahat, makan bakso, dan mengambil beberapa foto sebelum melanjutkan perjalanan. Perjalanan milad di DCC ini akhirnya sampai di bagian terakhir. Selama perjalanan ini kami tidak hanya merayakan ulang tahun sebagai sebuah komunitas, kami juga menikmati kebersamaan bersama keluarga, bermain di pantai, makan malam, senam, berenang bersama penyu, melihat terumbu karang, dan sampai mengunjungi titik 0 Sulawesi Selatan. Selamat ulang tahun yang ke-26 untuk di Pandara Komputer Club. Semoga DCC tetap solid.